itu mayoritas posisi terlentang. Kemudian kedua lengan berada di samping tubuh pasien dan kaki juga lurus rileks. Ya. Selama MLD tidak diperbolehkan tangannya menyentuh bagian mungkin ya sedangkep ini ya, kayak orang mau disolatkan ya. Ya, atau kakinya juga seperti ini ya. Ini juga tidak direkomendasikan ya, posisinya tetap ada terlentang rileks. Oke. Terus kepala posisinya harus paling tinggi dibandingkan dengan area yang akan di MLD. Kenapa kepala bagian yang paling tinggi? Untuk mencegah reflux. Ya, reflux. Mencegah reflux ini khawatirnya kalau misalkan kita meng-MLD lengan, cairan mengalir ke lengan, kepalanya lebih rendah, maka dikhawatirkan cairan yang ada dari lengan itu akan mengalir ke otak. Padahal kita tahu otak itu di bagian luarnya dia dibatasi oleh tengkorak otak yang keras, di bagian dalamnya ada darah, cairan, termasuk juga dengan cairan cerebrospinalis. Kalau ditambahi dengan cairan limfe lagi, maka dikhawatirkan akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Nah, peningkatan tekanan intrakranial ini yang kemudian oleh pasien dirasakan sebagai keluhan mual, pusing, kepala terasa berat, bahkan sampai mual, bahkan muntah. Ya. Ini yang harus kita waspadai. Oke? Nah, kalau terjadi kejadian seperti yang saya sebutkan tadi, ya, cairan limfe mengalir menuju ke arah kepala, maka cara menetralisirnya nanti kita lakukan breathing technique. Ya, kita lakukan breathing technique. Nah, bagaimana melakukan MLD pada leher? Ya, kita mulai. Yang pertama, effleurage. Cara melakukan effleurage, ya, letakkan kedua tangan di depan dada pasien. Nah, pada saat fisioterapis meletakkan kedua tangan di depan dada pasien ini, fisioterapis mendeteksi denyut jantung. Apanya yang dideteksi? Yaitu kecepatan kontraksi jantung dan kekuatan denyut jantungnya. Bagaimana? Ya, kita tahu bahwasanya limfe, kontraktilitas limfe ini dipengaruhi oleh parasimpatis. Maka dari itu, mendeteksi denyut jantung ini nanti kita gunakan untuk membandingkan, ya, denyut sebelum MLD dan denyut setelah MLD. Kalau terjadi penurunan kekuatan kontraksi jantung dan terjadi penurunan kecepatan denyut jantung, kita asumsikan parasimpatis teraktivasi. Parasimpatis terstimulus, berarti kerja limfenya berhasil kita stimulus, gitu ya. Tapi kalau ternyata heart rate-nya masih sama, berdebar-debar, jantungnya masih dok, nah berarti MLD yang kita lakukan
belum memberikan pengaruh, belum mengaktifasi parasimpatis. Gitu ya. Kita deteksi. Oke. Ya, jangan usah ditekan kuat, cukup diletakkan di depan dada saja, rileks. Ya, kemudian kita lakukan average menuju ke bahu, glenohumeral. Kemudian kita tekan ke arah posterior bahunya, lalu ditarik ke arah kaudal. Ya, saya ulangi lagi. Ya, letakkan kedua tangan, average ke arah bahu, shoulder, kemudian berikan tekanan ke posterior dan ditarik ke arah kaudal. Oke. Berikutnya adalah average pada leher bagian anterior. Ya, leher bagian anterior itu terpisahkan oleh garis midline. Ya, garis midline. Garis yang dibentuk di tengah tubuh, ya, seperti ini. Mulai dari yang memisahkan ini berarti ada garis sutura yang memisahkan otak hemisfer kanan dan hemisfer kiri, kemudian masuk ke hidung, hidung ke mulut, mulut ke trakea, trakea ke sternum ke umbilikus, ya. Dan kebetulan ini pasiennya juga ada perpanjangan garis midline-nya. Tidak usah ditengok. Ada yang kasihan. Ya. Oke, kita lakukan average dari garis midline di tengah. Ya, mungkin kalau nggak kelihatan boleh mendekat ke saya. Ya, garis di tengah, dari tengah kemudian ke arah lateral. Ya, menggunakan ibu jari. Oke. Seberapa banyak average-nya tergantung dari ukuran panjang leher pasien dan besarnya jempol terapis. Kalau jempol terapisnya itu jempol tangannya kira-kira segede ini, nah mungkin sekali aja udah cukup gitu ya. Pisang gedang semua. Nah, kebetulan jempolnya Pak Yoga kecil-kecil, jadi mungkin ini bisa beberapa kali atau beberapa lokasi. Oke. Nah, kemudian kita lakukan stationary circle stroke pada terminus dengan menggunakan pegangannya Hook. Hook, tahu ya, Kapten Hook, musuhnya si Peter Pan. Nah, mungkin anak sekarang nggak begitu paham tentang Kapten Hook. Kalau dulu itu film kartun zamannya Pak Yoga masih SD SMP itu banyak sekali Kapten Hook yang tangannya diamputasi atau diganti dengan besi bengkok itu ya, seperti ini. Nah, itu ujungnya ini harus rata ya, meskipun jari tengahnya agak panjang tapi harus kita buat ujungnya ini harus rata ya, ujungnya harus rata. Kita lakukan di kedua sisi. Kemudian gerakannya adalah gerakan circle, melingkar. Gerakan pada saat dari distal menuju ke proksimal, menuju ke jantung, berikan tekanan, kembalinya rileks. Sehingga tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 5, 6, 7. Nah, ini diulang 3 sampai 4. Saya Pak Yoga nggak perlu ulang sampai 4 kali ya. Nggak usah ya, pre-memori saja, yang penting tekniknya tahu. Terus dilanjutkan dengan stationary circle strokes pada leher bagian lateral ya. Boleh menggunakan bagian jari-jari, boleh menggunakan bagian palmar ini ya. Boleh, tidak ada masalah, kita seneng-senengnya di mana. Dan berapa lokasi tergantung dari panjang leher pasien dan lebar telapak tangannya terapis. Ya, kalau telapak tangannya terapisnya gede mungkin sekali cukup. Tapi kalau telapak tangannya terapisnya imut-imut, lehernya pasien panjang, mungkin butuh 1 lokasi atau 2 lokasi pindah, gitu ya. Oke, kita lakukan seperti ini. Ya, kita lakukan gerakannya adalah gerakan circle. Ketika gerakan dari
distal menuju proksimal. Distal itu berarti di sini distal dan di sini adalah proksimal. Karena kita akan mengalirkan cairan semuanya menuju ke jantung dan jantung itu adalah proksimalnya. Ya, jantung ini adalah proksimalnya. Oke. Lakukan. Jadi tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 5, 6, 7. Oke. Ini tergantung dari panjang leher pasien dan lebar telapak tangan terapis. Oke, kebetulan ini cukup 1 kali. Ya. Terus berikutnya adalah leher stationary circle stroke pada leher bagian posterior. Nah, untuk yang pada sisi posterior kita harus mendapatkan celah, ya, mendapatkan celah di leher bagian posterior sehingga gerakannya nanti adalah circle-nya seperti ini. Jadi dari distal menuju ke proksimal berikan tekanan, kembalinya rileks. Ya, dari distal ke proksimal tekanan, kembalinya rileks. Ya, oke, kita pegang seperti ini, kemudian kita berikan stationary circle stroke. Tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 5, 6, 7. Oke. Nah, ini berapa titik lokasi tergantung dari panjang leher pasien dan lebar telapak tangan fisioterapi. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita kembalikan ya. Supaya pasiennya tidurnya lebih nyaman. Oke. Bisa dilepas kacamatanya. Ya. Terus berikutnya kita lakukan stationary circle strokes pada auriculis dan pre-auriculis dengan menggunakan pegangan fork hold. Fork hold. Fork hold. Ya, fork itu garpu. Fork. Fork. Ya, fork hold. Jadi pegangan seperti ini. Bisa ya? Jangan kesulitan. Ya, seperti ini. Yang mana yang tengah ini tempat telinga. Ya, tempat telinga seperti ini. Oke? Kemudian kita melakukan usapan stroke yang melingkar, circle. Oke? Jadi tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 5, 6, 7. Kemudian pindah ke pre-auriculis ya. Tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 5, 6, 7. Nah, oke. Terus kalau sudah kita lakukan stationary stroke pada terminus ya, menggunakan fork hold lah, fork hold, menggunakan hook ya, menggunakan hook. Nah, hook ya seperti ini kita masukkan ke dalam di belakang clavicula ya, kita lakukan gerakan sirkuler atau circle melingkar ya. Pada saat dari distal menuju ke proksimal berikan tekanan, kembalinya rileks. Jadi tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks. 5, 6, 7 ya.
Setelah selesai, kita tutup dengan e-fluoresce. Kita letakkan kedua tangan di depan dada pasien lagi. Nah, kita deteksi denyut jantung pasien. Apakah denyutnya, kecepatannya sudah melambat dan kontraksinya sudah menurun atau melemah. Ya, kalau sudah berarti parasimpatis sudah teraktivasi. Oke. Nah, kalau belum bagaimana Pak Yoga? Kalau belum berarti fisioterapisnya masih perlu berlatih, memperbanyak, mengulang-ulang teknik MLD-nya. Ya, kalau belum teraktivasi parasimpatisnya. Oke. Nah, pada yang sama, purit ke arah bahu, tekan ke posterior dan tarik ke arah kaudal. Ulangi lagi. Tekan ke arah bahu, ya, ke arah posterior dan ke arah kaudal. Oke, ini adalah MLD pada leher. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, satu tambahan lagi yaitu bagaimana kalau ternyata selama MLD atau setelah MLD pada leher pasien mengeluh adanya gejala peningkatan tekanan intrakranial. Gejala peningkatan tekanan intrakranial karena MLD arahnya yang salah, arahnya yang keliru, maka bisa kita netralisir dengan teknik breathing. Ya. Bagaimana melakukan teknik breathing MLD? Ini berbeda dengan teknik breathing di respirasi pulmonal. Ya. Teknik breathingnya adalah ya, posisi pasien masih sama, kemudian pasien diminta menoleh menjauhi posisi fisioterapis. Nanti pasien kita minta tarik napas dalam sampai seluruh udara memenuhi dada, ditahan sebentar 2-3 detik, kemudian hembuskan sampai seluruh udara yang ada di dalam paru itu keluar semuanya. Ya, gitu ya Mas ya. Oke, siap. Nah, sebelum melakukan itu, pada breathing teknik kita lakukan scoop strokes. Ya, scoop stroke. Scoop itu sekop, ya, sendok. Jadi kita lakukan scoop di sendok ini ya. Nah, sendoknya posisinya apa? Posisinya adalah kita letakkan tangan yang menyerupai sendok scoop ada di diafragma pasien. Ya, ada di diafragma pasien, kemudian sedikit ditekan ke arah perutnya. Ya. Kemudian kita ikuti pada saat gerakan inspirasi kita ikut, kemudian pada saat pasien ekspirasi berikan tekanan sampai ke dalam lalu lakukan scoop. Ya. Jadi pada saat pasien inspirasi kita ikuti, pada saat ekspirasi kita berikan tekanan lalu scoop. Ya. Lalu tekan dan scoop. Ya, sekop. Oke, kita ulangi lagi. Tarik nafas, hembuskan, scoop. Tarik nafas, hembuskan, scoop. Tarik nafas, hembuskan, scoop. Oke, ini diulang 5-7 kali ya. Nah, pemberian scoop ini adalah bertujuan untuk mendorong cairan limfe yang ada di ductus thoracic. Ya, ductus thoracic itu adalah kolektor limfe
yang paling besar, yang paling banyak. Kemudian dari ductus thoraxicus ini cairan limfo akan mengalir menuju ke vena cava superior jantung. Ya, jadi tujuannya untuk mengosongkan cairan limfo yang ada di ductus thoraxicus. Oke. Kalau sudah cukup, kemudian kita lakukan latihan breathingnya ya. Tarik napas panjang Mas, panjang sampai seluruh udara memenuhi dada. Oke. Tahan 1, 2, 3. Kemudian hembuskan pelan-pelan. Pada saat menghembuskan, fisioterapis mendorong diafragma pasien ke arah kepala. Oke. Tarik napas sampai penuh, sampai dada terasa penuh. Hembuskan pelan-pelan sampai seluruh udara yang ada di paru habis, dikeluarkan semuanya. Oke. Tarik napas sampai udara memenuhi dada. Hembuskan sampai seluruh udara di dalam dada habis semuanya ya. Dorong. Oke? Ya, ini diulang 5 sampai 7 kali. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, yang cowok kita pindah ke ruang sebelah barat, yang cewek yang ada di sini praktek ya. Untuk yang mahasiswi kalau ada kesulitan nanti bisa manggil Pak Yoga di ruang sebelah barat. Oke? Yuk kita praktek.